Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Diadirita Pusworo dari kelas 1B Akuntansi Manajerial. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai topik 5, yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian. Kata organisasi berasal dari istilah Yunani atau organon dan istilah lain organum yang dapat berarti alat, bagian anggota badan. Menurut James D. Money, organisasi adalah bentuk setiap serikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan Chester Ibanard memberi pengertian organisasi sebagai suatu sistem daripada aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Beberapa penulis menemukan bahwa ada 3 ciri dari suatu organisasi, yaitu yang pertama ialah adanya sekelompok orang. 2. Antara hubungan dalam suatu kerjasama yang harmonis. 3. Kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban, atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan. Dari seluruh penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Organisasi dalam arti badan adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. 2. Organisasi dalam arti struktur adalah gambaran secara skematis tentang hubungan-hubungan kerjasama. Dan yang ketiga, orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai tujuan. Hakikat organisasi dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu yang pertama ialah organisasi yang statis, yaitu merupakan organisasi atau wadah di mana administrasi atau manajemen yang dijalankan atau dilaksanakan dapat berbentuk struktur organisasi. 2. Organisasi yang dinamis. Organisasi ini merupakan perubahan atau gerak yang terjadi dalam organisasi tersebut secara terus-menerus, secara atau proses manajemen, di mana fungsi-fungsi manajemen diterapkan atau dilaksanakan. Organisasi ini dibedakan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama ialah organisasi dalam arti formal. Organisasi formal merupakan sistem tugas, hubungan, wewenang, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban yang dirancang oleh manajemen agar pekerjaan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Organisasi formal bisa disebut juga organisasi statis. 2. Organisasi dalam arti informal. Organisasi ini adalah suatu jaringan hubungan pribadi dan sosial yang mungkin tidak dilakukan atas dasar hubungan wewenang formal, tetapi lebih berdasarkan pada kebersamaan, seperti kepentingan perasaan, tugas dan pekerjaan, serta kegemaran. Bentuk-bentuk organisasi. Menurut pola hubungan kerja secara lalu lintas, wewenang dan tanggung jawab, maka bentuk-bentuk organisasi itu dapat dibedakan atas: pertama ialah bentuk organisasi garis, 2 bentuk organisasi fungsional, 3 bentuk organisasi garis dan staf, 4 bentuk garis fungsional dan staf. Bentuk organisasi garis. Organisasi garis adalah bentuk organisasi yang tertua dan paling sederhana. Penciptanya adalah Henry Fayol dari Prancis. Sering juga disebut bentuk organisasi militer karena digunakan pada zaman dahulu di kalangan militer. Ciri-cirinya adalah: 1. Organisasi masih kecil. 2. Jumlah karyawan sedikit. 3. Spesialis kerja belum begitu tinggi. Kebaikannya adalah: 1. Kesatuan komando terjamin dengan baik karena pemimpin berada di atas satu tangan. 2. Proses pengambilan keputusan berjalan dengan cepat karena jumlah orang yang diajak berkonsultasi masih sedikit atau tidak sama sekali. 3. Rasa solidaritas di antara karyawan umumnya tinggi karena saling mengenal. Keburukannya: 1. Seluruh organisasi terlalu bergantung kepada satu orang, sehingga kalau seorang itu tidak mampu. 2. Adanya kecenderungan pimpinan bertindak otokratis. 3. Kesempatan karyawan untuk berkembang terbatas. Bentuk organisasi fungsional. Organisasi ini diciptakan oleh F.W. Taylor, di mana segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas, sebab setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Kebaikannya antara lain: 1. Pembidangan tugas-tugas jelas. 2. Spesialisasi karyawan dapat dikembangkan dan digunakan semaksimal mungkin. 3. Digunakan tenaga ahli dalam berbagai bidang sesuai dengan fungsi-fungsinya. Keburukannya ialah: 1. Karena adanya spesialisasi,
Sukar mengadakan tour of duty. 2. Para karyawan telah mementingkan bidangnya, sehingga sukar dilaksanakan koordinasi. Bentuk organisasi garis dan staf. Pencipta dari bentuk organisasi ini adalah hati itu dianut oleh organisasi besar. 2. Daerah kerjanya luas. 3. Mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam. 4. Jumlah karyawannya banyak. Dan 5. Terdapat satu atau lebih tenaga staf. Kebaikannya ialah 1. Dapat digunakan oleh setiap organisasi besar. 2. Pengambilan keputusan yang sehat lebih mudah dapat diambil karena adanya staf ahli. 3. Perwujudan the right man in the right place lebih mudah dilaksanakan. Keburukannya ialah 1. Karena karyawan tidak saling mengenal. Solidaritas sukar diharapkan. 2. Karena rumit dan kompleksnya susunan organisasi. Koordinasi kadang-kadang sukar diterapkan. Bentuk organisasi staf dan fungsional. Bentuk organisasi staf dan fungsional merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf. Kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi ini adalah sama dengan kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi yang dikombinasikan. Prinsip-prinsip organisasi. 1. Perumusan tujuan yang jelas. Tujuan sendiri adalah hal yang ingin dicapai atau dipelihara baik berupa materi dan non-materi dengan melakukan satu atau lebih kegiatan bagi suatu badan. Tujuan kita akan berperan sebagai berikut. A. Pedoman ke arah mana organisasi itu akan dibawa. B. Landasan bagi organisasi yang bersangkutan. C. Menentukan macam aktivitas yang akan dilakukan. Dan D. Menentukan program, prosedur, dan KISMI, atau maksudnya koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi. 2. Pembagian kerja. Pembagian kerja akan menghasilkan departemen-departemen dan job description dari masing-masing departemen sampai unit-unit terkecil dalam organisasi. Dalam mengadakan pembagian kerja, ada beberapa dasar yang dapat dipakai sebagai pedoman, yaitu pertama, pembagian kerja atas dasar wilayah atau teritorial. Misalnya kabupaten membagi tugas pekerjaan atas dasar kecamatan yang terdapat di dalam kabupaten tersebut. 2. Pembagian kerja atas dasar jenis benda yang diproduksikan. Misalnya, dalam suatu industri mobil terdapat urusan mobil sedan, truk, jeep, dan lain-lain. 3. Pembagian atas dasar langganan yang dilayani. Misalnya dalam hal melayani pemerintah, kontraktor, masyarakat umum, dan lain-lain. 4. Pembagian kerja atas dasar fungsi. Misalnya dalam suatu perusahaan industri terdapat bagian pembelian, personalia, tata usaha, pemasaran, pergudangan, dan lain-lain. Dan yang kelima, pembagian kerja atas dasar waktu, sehingga terdapat bagian waktu pagi, siang, dan malam. 3. Delegasi kekuasaan. Salah satu prinsip pokok dalam setiap organisasi ialah delegasi kekuasaan atau pelimpah wewenang. Kekuasaan atau wewenang merupakan hak seseorang untuk mengambil tindakan yang perlu agar tugas dan fungsi-fungsinya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Wewenang atau kekuasaan itu terdiri dari beberapa aspek, antara lain wewenang mengambil keputusan, menggunakan sumber daya, serta memerintah dan sebagainya. Dalam mendelegasikan kekuasaan agar delegasi itu dapat efektif, terdapat 4 hal yang harus diperhatikan, antara lain 1. Yaitu proses delegasi atau kekuasaan itu terdiri dari berbagai aspek. Dengan kata lain, proses delegasi harus mencakup 3 unsur, yaitu delegasi tugas, kekuasaan, dan adanya pertanggungjawaban. 2. Kekuasaan yang didelegasi harus diberikan kepada orang yang tepat, baik dilihat dari sudut kualifikasi maupun sudut fisik. 3. Mendelegasi kepada seseorang harus dibarengi dengan pemberian motivasi. 4. Pejabat yang mendelegasi kekuasaan harus membimbing dan mengawasi orang yang menerima delegasi wewenang. Manfaat dari delegasi sendiri adalah 1. Pemimpin memusatkan perhatiannya pada pekerjaan. 2. Putusan dapat diambil dengan cepat pada unit yang tepat. 3. Tanggung jawab bawahan dapat dimotivasi sehingga tidak perlu lagi menunggu perintah. 4. Merupakan salah satu cara mendidik bawahan dalam mengemban tugas dan rasa tanggung jawab yang lebih besar. 4. Rentang kekuasaan. Yang dimaksudkan dari rentang kekuasaan ialah berapa jumlah orang yang sepatutnya menjadi bawahan seorang pemimpin, sehingga pemimpin itu dapat memimpin, membimbing, dan mengawasi secara berhasil guna dan berdaya guna. 5. Tingkat-tingkat pengawasan.
Menurut prinsip ini, tingkat pengawasan hendaknya harus diusahakan sedikit, mungkin agar memudahkan komunikasi bagi organisasi sederhana. 6. Kesatuan perintah dan tanggung jawab. Maksudnya, seorang bawahan hanya mempunyai seorang atasan. Dari siapa ia menerima perintah, kepada siapa ia memberi pertanggungjawaban akan pelaksanaan tugasnya. 7. Koordinasi. Koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin bagi pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan adanya koordinasi, akan terdapat keselarasan aktivitas di antara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Baik, segitu dulu penjelasan dari saya mengenai bab 8 pengorganisasian. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.